Selamat datang kembali di eksplorasi kita. Hari ini kita bakal ngobrolin soal negosiasi yang taruhannya tinggi nih, khususnya soal merger dan akuisisi atau M&A. Iya, Sumber kita kali ini dari Harvard Business Review, artikel yang judulnya Deals Without Dilutions. Keren nih judulnya. betul. Klasik itu. Kita mau coba bongkar, kenapa sih banyak banget deal M&A yang gagal gitu ya, nggak sesuai harapan, dan yang penting gimana caranya Anda bisa hindari jebakan mentalnya. Sip. Oke, langsung aja yuk. Kita kan sering dengar ya, wah deal M&A sekian triliun, kayaknya hebat banget. Tapi tahu nggak, riset di artikel itu nunjukin fakta yang lumayan bikin kaget. Gimana tuh? Hampir setengah perusahaan yang mengakuisisi itu ternyata bayarnya kemahalan. Jadi lebih mahal dari nilai asli si target. Kenapa ya bisa gitu terus? Nah, itu dia. Akarnya tuh seringkali tersembunyi di cara kita mikir. Para pengambil keputusan itu loh, ada bias kognitif. Semangat banget pengen dealnya jadi, malah jadi nggak objektif lagi nilainya. Bahaya banget ini. Coba kita lihat tahap awal deh, pas due diligence awal itu. Oke. Di sini, confirmation bias atau bias konfirmasi, wah ini sering banget muncul. Jadi kita tuh bukannya nyari data apa adanya, tapi malah aktif nyari yang cocok sama pikiran kita. Wah, deal ini pasti bagus, gitu. Oh, jadi nyari pembenaran gitu ya? Persis. Akibatnya, ya estimasi sinerginya jadi terlalu optimis. Model finansialnya dibikin berdasarkan harapan, bukan data pasar yang mungkin sebenarnya nunjukin penurunan. Artikelnya nekenin banget bahaya ini. Wah, iya. Jadi fokus ke pembenaran, malah jadi buta sama tanda bahaya ya. Misalnya kayak yang disebut tadi, ada data pasar target lagi turun. Tapi karena teknologinya keren, kita cuekin aja gitu. Bisa jadi gitu. Harusnya malah kita aktif nyari data yang, menyangkal asumsi kita dong. Tepat. Justru cari data penyangkal itu penting banget. Selain bias konfirmasi, ada lagi nih, overconfidence bias. Terlalu pede ya. Iya, terlalu percaya diri sama kemampuan kita sendiri buat hasilin sinergi atau ngelola integrasi pasca akuisisi. Nah, artikel Deals Without Dilutions ini ngasih senjata ampuh, reference class forecasting. Itu gimana tuh? Ini bukan cuma bandingin biasa, tapi kita dipaksa lihat rekam jejak nyata, puluhan bahkan ratusan deal sejenis di masa lalu. Gimana sih sebenarnya hasil sinergi atau jadwal integrasi di kasus-kasus itu? Jadi kayak uji realitas, pakai data sejarah, bukan modal optimis doang. Oh, jadi lihat statistik sukses gagalnya deal sejenis ya, bukan cuma ngandelin feeling kita buat kasus ini. Menarik. Ini nyambung juga sama planning fallacy yang disebut di artikel itu ya, yang suka ngeremehin waktu sama biaya integrasi. Betul sekali. Dua-duanya sering jalan bareng tuh. Terlalu optimis, jadi ngeremehin rumitnya proses setelah akuisisi. Artikel itu kasih contoh GE Capital. Mereka pakai Six Sigma sama belajar terus-menerus buat benerin proses integrasi. Jadi ada usaha sistematis ngelawan bias ini. Oke, paham. Bias-bias ini jelas ya pengaruhnya di awal. Nah, gimana kalau udah masuk fase nawar? Kan seringnya kompetitif tuh, banyak tekanan. Nah, ini dia nih. Jebakan winner's curse, kutukan pemenang. Sering banget muncul di sini. Maksudnya? Kita menang lelangnya, tapi harganya kemahalan. Jadi nilai dealnya malah terkikis habis. Aduh. Penangkalnya, kayak yang ditekankan di artikel, kedengeran simple, tapi susah dilakuin. Tetapkan harga batas maksimal, walk away price, itu sebelum mulai nawar. Sebelum ya? Oke. Dan yang paling penting, patuhi batas itu. Jangan tergoda ngelanggar, biarpun kompetisi panas, atau ngerasa udah terlanjur keluar banyak waktu dan duit. Itu jebakan sunk cost fallacy. Wah, iya juga. Nahan godaan pas lagi panas-panasnya itu pasti susah. Harus disiplin banget berarti ya. Banget. Butuh keberanian memang. Oke, anggaplah kita lolos nih dari perang harga. Masuk fase akhir, dapat akses data target lebih dalam, udah aman dari bias belum? Belum tentu juga. Masih ada anchoring, bias jangkar. Jangkar, maksudnya? Kita tuh cenderung kepatok sama angka awal, misalnya harga penawaran pertama. Jadi susah nyesuaiin diri, meskipun ada info baru yang penting dari data target. Eksperimen klasik, versi sama Kahneman, soal roda roulette itu, nunjukin kuatnya efek jangkar ini. Di M&A, artinya kita bisa jadi kurang responsif sama temuan kaget pas due diligence lanjut. Jadi kayak terpaku di angka pertama gitu ya, padahal ada info baru,
Betul. Solusinya ya bisa libatin penilai independen, orang yang nggak punya ikatan emosional sama deal ini. Terus selalu siapin rencana B, BATNA itu. Best alternative to a negotiated agreement, ya? Iya. Ada juga bias lain kayak loss aversion. Rasa takut rugi itu lebih kuat daripada senengnya dapat untung yang sama. Contoh di artikel tuh, perusahaan farmasi nolak akuisisi bagus cuma karena ngerasa resiko proyek internalnya lebih dikenal, jadi lebih nyaman. Padahal potensi untung akuisisinya gede. Jadi milih yang aman, padahal belum tentu lebih baik ya? Bisa dibilang gitu. Oke, jadi intinya apa nih buat para pendengar dari obrolan kita? Kayaknya kesadaran soal jebakan-jebakan mental ini, konfirmasi, pede berlebih, kutukan pemenang, jangkar, sangkos, takut rugi, itu langkah awal yang krusial ya. Iya, langkah awal. Tapi kayak yang ditekankan deals without delusions, sadar aja nggak cukup kan? Nggak cukup. Kuncinya berarti di penerapan proses dan teknik debiasing secara sistematis ya, di tiap tahap pengambilan keputusan. Persis. Itu kuncinya. Dan ini nggak cuma buat MNE loh, tapi buat banyak keputusan penting lain. Bener banget. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan penutup nih buat Anda semua. Apa tuh? Seberapa sering sih dalam keputusan penting lain di hidup kita, entah kerjaan atau pribadi, kita tanpa sadar ngebiarin cerita yang pengen kita percaya, narasi sukses bikinan sendiri atau pembenaran pribadi itu, nalahin penilaian objektif kita. Wah, dalam banget pertanyaannya. Kena banget itu. Pertanyaan reflektif yang bagus sekali. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Sama-sama. Semoga wawasan buat bernegosiasi tanpa ilusi ini benar-benar bawa manfaat buat Anda. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.